semuanya sudah pada siap mau ibadah online pada pagi hari ini? Tentu dong. Yang sudah siap katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Wah, luar biasa pada pagi hari ini. Karena kasih Tuhan Yesus, kita semua ada sampai hari ini. Yuk, kita bangkit berdiri yuk semuanya. Kita mau naikkan lagu buat Tuhan kita. Kita akan lagu pujian KASIH. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau hadir di setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik, memuji untuk-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya. Kalau semuanya sudah suka cita, yuk kita mau menyanyi buat Tuhan kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh, sukacitaku. Pam-pam-pam saja ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pam-pam-pam daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, melintasi padang gunung hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau
indah, oh indah, lebih indah dari pelangi. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Berikan pemerintah. Adik-adik semuanya luar biasa nih pada pagi hari ini. Pasti Tuhan Yesus semuanya sangat senang. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk melangkah firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Kaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, angkat tanganmu, angkat hatimu. Mari kita menyembah Tuhan, kita naikkan syukur kita Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Angkat tangan kalian dan katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah harapan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tanamkanlah setiap firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, amin. Shalom adik-adik, pada pagi hari ini aku bawain firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini itu adalah tentang memaafkan. Adik-adik, siapa di sini yang pernah marah? Ayo ngaku, pasti semuanya pernah marah kan? Nah, ketika adik-adik marah sama seseorang, apa adik-adik sudah memaafkan orang itu? Nah, adik-adik, memaafkan itu memang sulit ya, tapi kita harus memaafkan. Sama seperti dalam Alkitab dituliskan, ada seorang yang bernama Yusuf. Bukan Yusuf papanya Tuhan Yesus ya, tapi Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Nah, Yusuf ini pada saat itu dia kan sudah dibuang sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakaknya. Dibuang ke dalam sumur dan dijual kepada pedagang Mesir, kepada orang Mesir. Nah, ketika dijual dijadikan budak. Akhirnya seiring berjalannya waktu, si Yusuf ini sudah menjadi besar. Dia sudah dewasa dan dia dipilih menjadi petinggi negara Mesir. Yusuf ini orangnya pintar, jadi berkati Tuhan. Jadi dia diberikan kepintaran sama Tuhan Yesus. Nah, Yusuf tahu bahwa nanti 7 tahun lamanya seluruh dunia akan mengalami kelaparan. Jadi Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus untuk membuat tempat yang sangat besar. Tempatnya itu untuk apa yuk adik-adik? Tempat itu untuk menyimpan gandum beserta dengan biji-bijian. Gunanya, ketika nanti kelaparan tiba, dia punya persediaan. Nah, akhirnya tibalah saatnya ketika kelaparan itu melanda. Seluruh dunia kelaparan, kekeringan terjadi. Sampai ke suatu kota yang bernama Kanaan. Adik-adik tahu nggak Kanaan itu tempatnya siapa? Kanaan itu adalah tempat Yusuf waktu masih kecil, yaitu tempat orang tua Yusuf dan kakak-kakaknya Yusuf. Nah, pada suatu hari ketika kelaparan itu terjadi, ayahnya Yusuf yang bernama Bapak Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi mencari makanan di kota Mesir, di negara Mesir, karena ayahnya mendengar kabar bahwa di negara Mesir itu disediakan makanan yang sangat banyak. Jadi ayahnya ini menyuruh 10 anaknya untuk berangkat ke Mesir untuk membeli makanan agar mereka bisa makan, bisa kenyang. Nah, akhirnya perjalanan jauh dilewati oleh kakak-kakaknya Yusuf ini. Tibalah mereka di negara Mesir. Ketika mereka tiba di sana, mereka bertemu dengan Yusuf, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Kenapa ya? Iya, karena Yusuf itu sudah besar. Jadi mereka tidak mengenali siapa Yusuf. Tetapi ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya, dia kenal sama kakak-kakaknya. Tapi Yusuf berpura-pura tidak mengenal kakak-kakaknya. Dia berpura-pura menjadi orang asing karena dia ingin mengetahui apakah kakak-kakaknya ini masih jahat, apakah kakak-kakaknya sudah berubah. Akhirnya dia karena dia memiliki kepemimpinan yang tinggi, dia menjadi seorang petinggi di negara Mesir, dia berpura-pura galak. Nah, akhirnya dia memanggil nih saudara-saudaranya untuk datang. Nah, kemudian giliran saatnya saudara datang, Yusuf memberikan makanan sangat banyak dimasukin ke dalam karung-karung saudara-saudaranya itu. Nah, ketika itu mereka pun pulang. Tetapi Yusuf menahan satu orang di antara mereka. Yusuf bilang bahwa orang ini harus tetap tinggal di Mesir. Dia bernama Simeon. Nah, kemudian Simeonnya pun ditinggalkan di situ. Tetapi 9 orang lainnya tetap harus pulang ke Kanaan. Yusuf tidak jahat loh adik-adik. Walaupun Yusuf pada saat itu dijahati oleh kakak-kakaknya, dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Tapi dia baik. Dia menyediakan perbekalan makanan untuk kakak-kakaknya berjalan dari tanah Mesir pergi ke Kanaan. Nah, akhirnya tibalah saudara-saudaranya ini di kota Kanaan bertemu dengan ayahnya si Yakub. Ketika bertemu, si anak-anak ini mereka bilang bahwa Simeon ditahan di tanah Mesir dan mereka kalau mau kembali lagi ke tanah Mesir harus membawa Benyamin. Siapa adik-adik? Iya, nah ayahnya ini si Yakub tidak rela anaknya dibawa ke sana karena Yusuf sudah tidak ada. Simeon ditinggalkan di Mesir. Masa Benyamin juga diambil? Jadi ayahnya tidak rela. Tapi seiring berjalannya waktu lagi, karena
mereka sudah kehabisan stok makanan, mereka jadi kelaparan. Karena kelaparan itulah ayahnya pun dengan berat hati harus melepaskan kepergian anak-anaknya lagi untuk berangkat ke tanah Mesir, membeli gandum, biji-bijian, dan keperluan makanan. Nah, kemudian ketika mereka mau berpisah, ayahnya ini sangat sedih sambil memeluk si Benyamin. Dibiarkannya lah Benyamin beserta dengan kakak-kakaknya pergi lagi ke tanah Mesir. Tibalah saatnya mereka tiba di tanah Mesir. Kemudian mereka bertemu lagi nih sama Yusuf. Si Yusuf yang melihat adiknya dia sangat sedih. Tapi dia bukan sedih mau nangis, dia sedihnya sedih senang. Karena akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan adiknya yang tersayang, yaitu Benyamin. Dia sangat senang, dia pun langsung memeluk Benyamin. Nah, kemudian si Yusuf langsung mengajak saudara-saudaranya dan dia menyuruh pelayan-pelayannya untuk membawa saudara-saudaranya ini pergi ke rumah Yusuf. Saudara-saudaranya sangat ketakutan. Mereka takut, aduh gimana ini, Yusuf mengajak, si bapak itu mengajak kita untuk pergi ke rumahnya. Pasti dia mau menghukum kita, pasti dia mau menjadikan kita pembantu, mau menjadikan kita budak. Mereka ketakutan kakak-kakaknya Yusuf karena takut nanti si Yusuf akan menghukum mereka. Tapi adik-adik, mereka belum sadar loh kalau itu adalah Yusuf, adik mereka yang mereka buang ke sungai dan dijual kepada orang Mesir. Nah, akhirnya mereka tibalah di rumahnya si Yusuf. Ketika mereka tiba di rumahnya Yusuf, Yusuf menyediakan makanan yang sangat banyak. Makanannya enak-enak. Nah, mereka pun langsung disediakan makanan dan Yusuf pun langsung memperkenalkan diri. Dia bilang, "Hai semuanya, ini aku Yusuf, adik kalian yang kalian buang di sumur itu, yang kalian jual kepada orang Mesir itu. Apakah kalian mengenali aku?" Saudara-saudaranya ketika tahu itu Yusuf, mereka semakin ketakutan. Aduh gimana ini? Itu Yusuf yang kita buang dulu. Pasti Yusuf benar-benar akan menghukum kita. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Akhirnya Yusuf bukannya marah sama mereka, tapi Yusuf semakin dekat. Yusuf berjalan pelan-pelan menghampiri mereka dengan senyum yang sangat lebar dan dia berkata, "Kakak-kakak, aku tidak marah sama kalian, tapi aku mengasihi kalian." Nih adik-adik, Yusuf tetap mengasihi loh saudara-saudaranya yang jahat. Nah, akhirnya Yusuf pun langsung bentangkan tangannya, mereka pun berpelukan dan mereka berbaikan adik-adik. Kemudian setelah itu, Yusuf pun memberikan banyak sekali makanan kepada mereka, juga memberikan perhiasan dan emas-emas. Nah, Yusuf juga menyuruh kepada kakak-kakaknya, juga dengan pesuruh-pesuruhnya si Yusuf untuk menjemput orang tuanya di Kanaan, supaya orang tuanya si bapak Yakub beserta dengan keluarganya datang ke Mesir dan tinggal di sana, supaya mereka bisa hidup bahagia. Nah, jadi mereka juga jadi tidak kelaparan lagi, tapi mereka semua bisa makan makanan yang lezat dan makanan-makanan yang enak. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini itu mengajarkan kita, walaupun orang lain berbuat salah kepada kita, orang lain menyakiti hati kita, tapi kita tetap harus saling memaafkan. Seperti Bapak Yusuf. Coba adik-adik bayangin, kalau adik-adik yang dibuang di dalam sumur gimana rasanya? Pasti adik-adik sangat sedih kan? Terus adik-adik dijual kepada orang yang tidak kita kenal, pasti adik-adik sedih kan? Nah, Yusuf aja diperlakukan seperti itu, tetapi dia tidak marah sama saudara-saudaranya. Dia bahkan berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat dia. Dengan dia dibuang ke dalam sumur dan dijual kepada orang Mesir, dia bisa menjadi petinggi di negara Mesir, orang kepercayaan negara Mesir. Nah, oleh karena itu, dia tidak benci sama saudaranya dan dia tetap menyayangi saudaranya. Dan dia juga tetap mengasihi Tuhan Yesus, dia tetap percaya sama Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus walaupun dia sudah menjadi orang yang penting di negara Mesir. Nah, adik-adik, jadi pesannya itu adalah kita harus saling mengasihi dan kita harus saling memaafkan. Sebesar apapun dosa seseorang, kita tetap harus memaafkan dia. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.
akhiri ibadah. Yuk kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita angkat lagu pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat lagu pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sertaku di sepanjang jalan hidupku. Tuhan Yesus baik. Tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Mari angkat tangan kita dan kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sertaku di sepanjang jalan hidupku. Tuhan Yesus baik. Tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau mengampuni, yang mau memaafkan, saling mengasihi dan tidak pernah dendam Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang sudah beribadah. Engkau berkati Kak Vero yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap persembahan kami. Engkau berkati kedua orang tua kami. Engkau berkati setiap pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus